Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, biarlah firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu pegang teguh janji-janji Tuhan. Pegang teguh janji-janji Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan seorang perempuan yang pendarahan itu najis dan tidak boleh bersentuhan dengan siapa-siapa. Dia dikucilkan, dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya siapa-siapa untuk menguatkan dia. Tapi ketika dia mendengar tentang Yesus dan dia punya iman, dia terima firman. Apa yang dilakukan? Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Berulang-ulang dia mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ada sebuah nasihat berkata begini, jangan gunakan kata-katamu untuk menyatakan situasimu yang buruk, tapi mari gunakan kata-katamu untuk mengubah situasimu dengan perkataan apa? Dengan perkataan iman. Iman akan selalu berbicara. Kita akan mengenal seberapa jauh iman kita kepada Tuhan lewat perkataan kita. Kita berkata-kata tentang masalah, kita berkata-kata tentang perkara yang buruk, atau kita berkata-kata tentang iman kita kepada Tuhan. Dan ketika perempuan ini tidak punya siapa-siapa untuk menguatkan dia, mungkin sekelilingnya hanya menghakimi, hanya melihat kekurangannya. Mungkin ada yang berkata, engkau terkutuk, 12 tahun itu bukan waktu yang singkat, dan itu penderitaan yang sangat luar biasa. Boleh dikatakan itu dia seperti jatuh ke sebuah jurang dan dia berpegang pada seutas tali, dan tali itu mulai putus sedikit demi sedikit benangnya, sehingga yang terakhir tinggal satu benang yang menahannya. Dan dia berkata, Tuhan, sampai berapa lama lagi aku akan seperti ini? Tetapi lihat apa yang dia katakan. Dia katakan imannya, dia perkatakan firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Meditasi artinya berbicara lebih keras kepada diri sendiri ketika kita tidak punya siapa-siapa untuk menguatkan kita. Mari kita kuatkan diri sendiri. Seperti Daud, dia berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan ketika dia terjepit. Hendak dilempari batu oleh teman-temannya sendiri, oleh kumpulannya yang selama ini menjadi teman setia, teman berjuang, teman bersama-sama, teman berlari, teman bersembunyi, dan orang-orang yang tadinya menjadi teman berubah menjadi musuh yang hendak melempari dia.
apa yang dilakukan oleh Daud. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Seperti itulah contoh bagaimana berpegang kepada janji Tuhan. Walaupun kita tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, Tuhan melihat. Dia berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau menuruti firman-Ku. Maka apa kata firman Tuhan? Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun." Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat tutup. Jadi kita tidak takut kalau pintu tertutup, kesempatan tertutup. Jangan takut. Puji Tuhan, ada pintu yang lebih baik, ada peluang yang lebih baik. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk naik level yang lebih baik, naik tinggi, tidak semestinya posisi, duit, harta, dan sebagainya. Tetapi ketika kita naik lebih tinggi dan ada di tempat di mana Tuhan melihat dan kita memiliki perspektif ilahi, maka kita melihat segala sesuatunya seperti Tuhan melihat. Maka ketika kita melihat pintu tertutup, kita tidak takut karena kita tahu Tuhan pegang kuncinya. Kita pengikut Kristus yang sungguh-sungguh sudah bertobat dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus sekali untuk selamanya, harus menyimpan firman Tuhan dalam hati kita supaya kita tidak berdosa terhadap Tuhan. Sebagai umat perjanjian baru, kita telah dianugerahkan hati dan roh yang baru, dan Roh Kudus tinggal tetap dalam kita, menuliskan firman Tuhan dalam hati kita, sehingga kita senang untuk melakukannya, bukan merupakan beban hukum yang diwajibkan dari luar diri kita. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memimpin kita melakukan firman Tuhan yang telah dituliskannya itu, sehingga kita akan berhasil menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebagai anak Tuhan tetap melakukan setiap perintah Tuhan, dan setiap apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita, mari kita melakukan itu dalam kehidupan kita. Maka setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kita akan digenapinya, jikalau kita menuruti setiap perintah-perintahnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami telah mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Firman yang sangat luar biasa, yaitu telah mengajarkan kembali kepada kami supaya kami tetap pegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Oleh sebab Tuhan, firman yang sudah kami baca, firman yang sudah kami renungkan, biarlah kami melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan, sertailah kami, pimpinlah kami, setiap langkah-langkah kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah campur tangan Tuhan yang terus memelihara dan menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin.